Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Suci Hasanah, pada mata kuliah Keperawatan Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar eliminasi. Khususnya adalah kebutuhan dasar eliminasi urin. Baik. Pada video yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan eliminasi, yaitu kebutuhan eliminasi urin. Nah, sebelum sampai pada pembahasan kebutuhan eliminasi urin, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan ini merupakan segala bentuk yang diperlukan oleh manusia dengan tujuan untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan eliminasi sendiri adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin ataupun bowel, dalam hal ini adalah feses. Dengan demikian, kebutuhan eliminasi adalah suatu kebutuhan atau suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kesejahteraan dirinya. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik dalam bentuk urin maupun dalam bentuk feses. Oleh karenanya, kebutuhan eliminasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eliminasi urin dan eliminasi fekal atau eliminasi feses, atau sering juga disebut dengan eliminasi bowel atau eliminasi buang air besar. Baik, kita sampai kepada kebutuhan eliminasi urin. Apa yang dimaksud dengan eliminasi urin? Eliminasi urin adalah suatu proses pembuangan sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin. Sekali lagi, eliminasi urin adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang karakteristik urin dan tentang permasalahan yang lazim terjadi pada eliminasi urin serta asuhan keperawatannya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang review anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sebelumnya tentunya Anda sudah belajar tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Oleh karenanya, pada pertemuan ini, saya hanya mereview kembali atau mengulang kembali apa yang sudah pernah Anda dapatkan. Sehingga di sini Ibu hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Baik, kita mulai. Sistem perkemihan ini sangat terkait dengan eliminasi urin, karena untuk mengeluarkan urin melalui sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan sendiri terdiri dari ginjal. Ginjal bentuknya seperti biji, dengan ukurannya lebarnya adalah 2,5 inci, panjangnya adalah 5 inci. Kemudian dengan luasnya kurang lebih 6 kali 12 kali 3 cm. Dengan isi ginjalnya itu kurang lebih adalah 6 kali 12 kali 3 cm kubik atau volumenya ya. Kemudian dia berlokasi tepatnya adalah di lumbal ke-1, baik kanan maupun kiri. Tiap ginjal ini terdiri dari kurang lebihnya 1 juta nefron, yang mana nefron ini merupakan suatu unit kerja daripada ginjal. Setiap nefron ini terdiri dari glomerulus, di mana glomerulus ini terdiri dari kumpulan-kumpulan kapiler, yang mana di dalamnya terdiri dari kapsula Bowman dan sistem tubulus.
Kemudian ureter. Ureter ini merupakan suatu saluran dengan panjang kurang lebih 10-12 inci atau 25-30 cm pada orang dewasa ya. Dan mereka atau si ureter ini nanti berhubungan langsung dengan tiap ginjal atau menghubungkan ginjal ya, tiap ginjal dengan bladder atau kandung kemih. Kandung kemih atau bladder ini merupakan suatu organ yang mengandung otot yang berlokasi di pelvis bagian bawah atau di panggul bawah. Lalu yang berikutnya adalah uretra. Ya, uretra ini adalah menyalurkan urin dari kandung kemih sampai akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Pada laki-laki, ini kurang lebih uretra itu panjangnya 8 inci atau 20 cm. Dan uretra ini pada akhirnya berakhir di penis ya. Kemudian dengan uretra itu lubang pengeluarannya itu disebut dengan urinary meatus atau meatus urin. Pada perempuan ini uretra panjangnya kurang lebihnya adalah 1,5 sampai 2,5 inci atau 4 sampai 6,5 cm. Dan dia atau ujung daripada uretra ini disebut dengan urinary meatus yang berlokasi tepatnya adalah di bawah klitoris yang berada di antara labia minor dan juga labia mayor. Kemudian pada uretra terdapat sphincter. Bagian dalam adalah sphincter interna, bagian luar adalah sphincter eksternal, yang mana kedua sphincter ini berfungsi untuk mengontrol keluarnya urin dari tubuh. Oke, kalau kita lihat anatomi sistem perkemihan terdiri dari ginjal, di mana ginjal tadi memiliki kurang lebih 1 juta nefron ya. Nefron itu terdiri dari kapsula Bowman dan tubulus. Kemudian dari kedua ginjal ini nanti disalurkan ke kandung kemih melalui ureter. Ya. Kemudian ini kandung kemih atau bladder. Di sini nanti urin disalurkan melalui uretra untuk dikeluarkan keluar dari tubuh. Sementara kalau laki-laki juga sama, hanya saja uretra laki-laki itu lebih panjang daripada perempuan. Uretra laki-laki ini berakhirnya adalah di penis gitu ya. Di sini ada meatus urinari atau urinary meatus, ya lubang uretra gitu ya. Yang selanjutnya ini berfungsi untuk mengeluarkan urin. Sementara kalau perempuan itu ujung uretranya, lubang uretranya itu berada di bawah klitoris. Ya, kita lihat fungsi sistem perkemihan untuk eliminasi. Ginjal ini terdiri dari bagian fungsional ginjal yang disebut dengan nefron, yang kurang lebih jumlahnya ada 1 juta. Ginjal ini berfungsi menyaring darah dan sisa-sisa metabolisme dan mengeluarkan air. Ginjal juga berfungsi mengatur atau meregulasi cairan dan elektrolit tubuh, serta ginjal berfungsi mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mempertahankan atau membuang ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Produk sampah yang ada selanjutnya diencerkan dengan air yang disebut dengan urin. Tubulus
Ginjal tadi terdiri dari nefron, di mana nefron itu terdiri dari kapsula Bowman yang berfungsi untuk menyaring darah, dan tubulus. Tubulus ini berfungsi sebagai sekresi, juga ekskresi, dan juga berfungsi untuk mereabsorpsi kembali air dan elektrolit yang masih dipakai dan substansi lainnya. Lalu bagaimana proses pembentukan urin? Sekitar 25% plasma, kecuali protein dan sel darah, akan disaring oleh kapsula Bowman atau membran glomerulus, dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Untuk selanjutnya dilakukan filtrasi. Di dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali, seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Mekanisme lain melalui proses sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus, yang memproduksi urin sekitar kurang lebih 1-2 cc per kilogram berat badan. Produksi urin dalam 24 jam itu sekitar 1-1,5 liter. Jumlah urin ini akan sangat berhubungan dengan intik cairan, sehingga jumlahnya pun bisa bervariasi setiap orang. Tetapi paling tidak normalnya adalah dalam 24 jam itu seharusnya setiap orang bisa memproduksi sekitar 1-1,5 liter. Ureter membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih ini menyimpan urin dan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang ketika menjadi penuh untuk menandakan perlunya pengosongan. Lalu sinyal tersebut akhirnya terjadi ketika kandung kemih ini berisi kurang lebih antara 250-400 mili urin. Kandung kemih sendiri dapat menampung urin sebanyak 1000-1800 mili. Uretra membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Meatus urinaria atau urinary meatus ini adalah tempat keluarnya urin, lubang keluarnya urin. Dan titik masuk untuk kateter ketika seseorang membutuhkan bantuan kateter. Lalu sphincter internal ini berelaksasi sebagai respon terhadap refleks berkemih atau kencing. Kemudian kontraksi voluntar sphincter eksternal ini menghentikan pengeluaran urin. Lalu relaksasi sphincter eksternal sendiri memulai untuk pengeluaran atau ekskresi daripada urin. Jadi, yang memegang peranan dalam bermiksi di sini adalah 1, kandung kemih. Ketika kandung kemih telah terisi, meregang, kemudian dia akan memberikan sinyal ke sumsum tulang belakang, yang selanjutnya sinyal ini ditangkap sebagai keinginan untuk berkemih. Lalu, sinyal tadi menyebabkan kontraksi voluntar menyebabkan kontraksi daripada menyebabkan relaksasi daripada sphincter internal. Kemudian akhirnya kita benar-benar ingin berkemih, ya. Lalu kita masih bisa menahan karena adanya sphincter eksternal yang bersifat voluntar atau di bawah kendali saraf sadar kita, sehingga kita tidak, walaupun sudah kebelet untuk pipis itu, masih bisa menahan, kita tidak pipis begitu saja di tengah jalan. Ya. Kita akan mengeluarkannya ketika sudah pada tempatnya, yaitu dengan cara merelaksasikan sphincter eksternal. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi eliminasi urin, diantaranya adalah kerusakan ginjal.
Ketika ginjal rusak, maka produksi urinnya juga akan terganggu. Karena tadi dikatakan bahwa produksi urin itu ada di ginjal dengan melibatkan fungsional ginjal yaitu nefron. Kemudian penurunan fungsi ginjal ini bisa disebabkan karena shock atau kehilangan darah, sehingga shock dan kehilangan darah ya tentunya juga berkontribusi terhadap eliminasi urin. Kemudian sumbatan pada ureter, misalnya adanya batu pada ureter, ini juga akan mempengaruhi eliminasi urin karena ureter sendiri sebagai jalan keluarnya urin dari ginjal untuk masuk ke dalam kandung kemih. Yang kedua adalah, yang berikutnya yang bisa mempengaruhi eliminasi urin adalah gangguan pada kandung kemih. Karena kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin yang siap untuk dikeluarkan. Kemudian tekanan pada uretra. Tekanan pada uretra ini juga akan mempengaruhi eliminasi urin karena uretra ini merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh kita. Contoh tekanan pada uretra adalah adanya pembesaran prostat, trauma, ataupun proses kelahiran, sehingga tentunya ini juga akan mengganggu bagaimana eliminasi urin. Yang berikutnya adalah infeksi pada sistem perkemihan. Setiap infeksi pada sistem perkemihan, baik pada ginjal, pada ureter, maupun pada kandung kemih, tentunya ini akan berdampak terhadap munculnya gangguan pada eliminasi urin, ya, sesuai tadi fungsi yang sudah disampaikan. Kemudian kerusakan saraf yang mengontrol sphincter internal, ini juga akan mempengaruhi eliminasi urin. Begitu juga yang mengontrol sphincter eksternal. Dan juga yang mempengaruhi atau yang mengatur dinding otot kandung kemih ketika mengalami kerusakan saraf pada hal tersebut tentunya akan mengganggu eliminasi urin. Contoh kerusakan sphincter uretra itu bisa terjadi pada pos pembedahan prostat. Ya, sehingga bisa mempengaruhi eliminasi urin karena pembedahan prostat bisa menyebabkan kerusakan sphincter uretra. Eliminasi urin normal, frekuensi buang air kecil itu bervariasi ya, tergantung pada intik cairannya. Contoh infan pada bayi baru lahir itu 5-40 kali per hari. Pada preschool itu bisa setiap 2 jam. Pada orang dewasa bisa 5-10 kali per hari. Rata-rata laki-laki adalah setiap kali kandung kemih sudah berisi 300-500 ml, maka akan timbul respon berkemih atau refleks berkemih. Kalau pada perempuan itu kurang lebih rata-ratanya adalah 250 ml yang tertampung pada vesika urinaria sudah bisa untuk menimbulkan keinginan atau refleks berkemih. Normalnya dalam per jamnya jumlah produksi urin adalah 30 mili. Hal ini menggambarkan bahwa perfungsi ginjal ini sangat adekuat. Biasanya memiliki keinginan untuk buang air kecil saat bangun tidur di pagi hari, ini normal, atau setelah setiap makan, atau sebelum tidur, dan setelah minum cairan ekstra akan timbul keinginan untuk buang air kecil. Nah, ini gambaran volume urin normal dalam 24 jam berdasarkan usia. Ya, Anda bisa lihat. Mulai dari usia 1-2 hari sampai dengan dewasa tua, ternyata jumlah urin yang diproduksi setiap harinya itu berbeda-beda. Begitu juga tadi dengan frekuensi berkemihnya itu berbeda-beda. Ya. Dari bayi baru lahir yang semakin sering dan akhirnya orang dewasa berkisar 5-10 kali per hari. Oke, faktor yang berpengaruh terhadap urin normal. Yang pertama adalah perkembangan saraf dan otot, sebagaimana tadi sudah disampaikan pada faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Kemudian perubahan spinal cord atau sumsum tulang belakang, karena kita tahu sumsum tulang belakang ini sebagai salah satu tempat untuk menyalurkan
impuls bahwa di vesika urinaria sudah penuh atau belum. Dan dari sumber tulang belakang ini nantilah yang akhirnya mengontrol untuk miksi. Kemudian jumlah intik cairan, semakin banyak cairan yang diminum, tentunya akan semakin besar jumlah produksi urin dan sebaliknya. Kemudian jumlah cairan yang hilang dari tubuh ini juga akan berpengaruh seperti keringat, muntah, dan diare. Lalu jumlah ADH, antidiuretik, hormon, ya, yang disekresikan oleh kelenjar pituitari ini juga akan mempengaruhi terhadap urin normal. Lalu kecemasan, ini bisa meningkatkan ketegangan otot dan keinginan berkemih yang sering, dan juga kebutuhan privasi. Terkadang sudah kebelet pipis gitu ya, atau ingin sekali buang air kecil. Tapi ternyata untuk orang-orang tertentu itu tidak bisa buang air kecil di tempat-tempat umum. Sehingga dia harus benar-benar privasi, misalnya ya di tempat atau di kamar mandinya sendiri, gitu, baru dia bisa buang air kecil. Ada yang seperti itu. Atau misalnya laki-laki ya, kalau laki-laki itu kayaknya kalau pipis di tempat manapun bisa gitu ya. Kadang kita lihat ada orang di pinggir jalan itu karena sudah nggak tahan mungkin akhirnya dia turun dari mobil kemudian buang air kecil. Tapi kalau pada perempuan itu agak sulit untuk bisa buang air kecil di sembarang tempat. Nah, ini terkait dengan kebutuhan privasi. Oke, demikian video pertama dari eliminasi urin. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik urin. Nah, pembahasan karakteristik urin ini berada pada video kedua. Silahkan ikuti video kedua untuk pembahasan karakteristik urin. Demikian video pertama pada eliminasi urin. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.